Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia S. Firdausi Lailia, NIM 1263120101020. Di sini saya sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan metodologi penelitian kualitatif Profesor Dr. H.M. Burhan Bumingin, Esos MSI, bab 4, 6, dan 4, 5, dan 6. Mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati MPD, program studi manajemen dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan anggota kelompok saya sendiri dan Mbak Nanda Ulinuha dengan NIM 1263120101020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia S. Firdausi Lailia, NIM 1263120101020. Di sini saya sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan metodologi penelitian kualitatif Profesor Dr. H.M. Burhan Bumingin, Esos MSI, bab 4, 6, dan 4, 5, dan 6. Mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati MPD, program studi manajemen dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan anggota kelompok saya sendiri dan Mbak Nanda Ulinuha dengan NIM 1263120101020. Kesempatan kali ini submaterinya dari bab 4 sampai bab 6. Yang pertama, bab 4 menerangkan tentang desain penelitian kualitatif, bab 5 tentang kualitas sosial dan data kualitatif, dan bab 6 tentang realitas sosial dan data kualitatif. Yang selanjutnya, desain penelitian kualitatif. Sub A, substansi desain penelitian. Format desain kualitatif secara teoritis berbeda dengan kuantitatif format penelitian. Namun, perbedaannya terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif itu sendiri. Karena umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola tersebut membuat desain penelitian kualitatif disebabkan antara lain, yang pertama, desain penelitian kualitatif itu adalah peneliti sendiri, sehingga penelitinya yang paham pola akan dilakukan. Yang kedua, masalah penelitian kualitatif yang amat beragam dan kasuistik sehingga sulit membuat ada desain penelitian yang bersifat umum karena cenderung desain penelitian kualitatif bersifat kasuistik. Yang ketiga, ragam ilmu sosial yang variannya bermacam-macam hingga memiliki rujukan dan kepentingan yang berbeda-beda pula terhadap penelitian kualitatif. Berdasarkan pengalaman dalam melakukan berbagai penelitian kualitatif, maka format desain penelitian kualitatif terdiri dari 3 model. Yang pertama, format deskriptif. Yang kedua, format varikatif. Yang ketiga, format ground theory. Yang pertama, desain penelitian kualitatif. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kualitatif atau yang terlalu positivisme, serta juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Format deskriptif kualitatif, studi kasus tidak memiliki ciri seperti air atau menyebar di permukaan, tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini. Karena itu, dengan demikian, format deskriptif kualitatif lebih
tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk, masalah-masalah efek terhadap pandangan pemirsa terhadap suatu layanan media, permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat, dan sebagainya. Dari format konstruksi desain deskriptif kualitatif yang tentunya dapat dikembangkan lagi di dalam penelitian di lapangan meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua itu metode penelitian. Yang pertama metode pendahuluan. Pendahuluan itu meliputi judul penelitian, latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka atau teori dari kesimpulan teoritis yang digunakan. Yang kedua, metode penelitian meliputi objek dan informan penelitian, cara memperoleh sumber data atau informan, dan penentu unit analisis penelitian. Yang ketiga, metode pengumpulan data dan keabsahan data. Yang keempat, metode analisis data. Yang kelima, rancangan pembahasan diskusi. Yang keenam, hasil penelitian. Dan yang terakhir, rancangan laporan penelitian. Tentang desain kualitatif verikatif. Format desain kualitatif verikatif merupakan sebuah upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan. Karena itu, proses desain penelitiannya secara total berbeda dengan format deskriptif kualitatif. Format ini lebih banyak mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan, sehingga format penelitiannya menganut model induktif di lapangan. Kualitatif verikatif masih jarang digunakan di dalam penelitian kualitatif. Dugaan terhadap kurang populernya format kualitatif verikatif karena yang pertama, melakukan penelitian yang sungguh kualitatif adalah suatu hal yang masih baru, masih asing, canggung, serta membutuhkan waktu yang lama. Dan bahkan di kalangan peneliti atau di perguruan tinggi, penelitian semacam ini masih belum sungguh-sungguh dikenal secara populer, dan terutama juga apabila dilakukan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Suatu hal yang menjadi pertimbangan serius pada peneliti karena menyangkut berbagai hal yang beresiko kepada peneliti dan institusi. Yang kedua, secara epistemologis, metode ini dianggap masih terlalu sulit dilakukan, terutama jika dilakukan oleh mahasiswa. Yang ketiga, belum banyak peneliti dan tenaga pengajar memahami metode ini sebagai metode yang unggul dan dalam penelitian kualitatif. Tentang desain ground theory. Penelitian ground theory diperkenalkan oleh Glasser and Strauss tahun 1967. Merupakan reaksi tajam dan sekaligus memberi jalan keluar dari stagnasi teori dalam ilmu-ilmu sosial dengan menitik beratkan sosiologi. Pelaksanaan penelitian ground theory bertolak belakang dengan layaknya penelitian kuantitatif pada umumnya. Kalau penelitian umumnya diawali dengan desain tertentu, umumnya ground tidak demikian. Peneliti langsung ke lapangan dan semuanya dilaksanakan di lapangan. Rumusan masalah ditemukan di lapangan, hipotesa senantiasa jatuh bangun di tempat data. Data merupakan sumber teori berdasarkan data, sehingga lahir dan berkembang di lapangan. Konstruksi desain penelitian kualitatif. Yang pertama, merancang judul penelitian kualitatif. Yang kedua, merancang konsep kualitatif. Yang ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat, indikasi fenomena dan penjelasannya. Yang kelima, objek dan informasi penelitian. Yang keenam, cara memperoleh informan penelitian. Yang ketujuh, metode pengumpulan data dan strategi analisis data.
Yang ke-8, teknik analisis data kualitatif. Yang ke-9, fleksibilitas besar desain penelitian sosial. Yang ke-10, masalah teori dalam desain penentuan kualitatif. Bab selanjutnya bab 5, realitas sosial dan data kualitatif. Realitas sosial. Realitas adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin res yang berarti benda dan kemudian berubah menjadi realis yang artinya sesuatu yang membenda, aktual dan mempunyai wujud. Dan wacana keilmuan modern masa kini, realitas lazim diartikan sebagai semua yang telah dikonsepkan sebagai sesuatu yang mempunyai wujud menurut Bergen dan Luckmann dalam Aristowati tahun 2002. Realitas atau kenyataan itu adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang diakui oleh manusia sebagai memiliki keberadaan atau being dan tidak tergantung oleh manusia itu sendiri. Sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, realitas objektif. Yang kedua, realitas simbolik. Dan yang ketiga, realitas subjektif. Yang pertama, realitas objektif adalah realitas yang terbentuk dalam pengalaman di dunia objektif yang berada di luar individu dan realitas itu dianggap sebagai kenyataan. Yang kedua, realitas simbolis. Realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi. Bentukan realitas sosial merupakan suatu proses di mana manusia bertindak sebagai pencipta sekaligus sebagai produk dari kehidupan mereka. Proses ini timbul disebabkan konsekuensi dari kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap manusia untuk pengalaman-pengalaman dan tindakan-tindakan ke dalam dirinya. Manusia melalui tindakan dan interaksinya itu menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama dan yang dialami secara faktual, objektif, serta penuh arti secara subjektif untuk kepentingan penyusunan teorinya. Berger dan Luckmann amat mendasarkan diri pada dua gagasan sosiologi pengetahuan, yaitu realitas dan pengetahuan. Antara realitas dan pengetahuan terdapat kaitan yang sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat. Seperangkat pengetahuan atau body of knowledge diproses secara terus-menerus dan kemudian ditetapkan sebagai suatu realitas. Realitas sosial terbentuk karena pengaruh dari pengalaman sosial individu atau pengalaman intelektual pada orientasi lingkungan. Karakteristik realitas sosial. Menurut Sutanjo Wigyosubroto, karakteristik realitas sosial memiliki realitas ganda atau double reality, yang mana di satu sisi memiliki realitas fakta sosial dan sisi yang lain adalah sistem normatif. Realitas fakta sosial adalah sistem yang tersusun atas segala apa yang senyatanya dalam kenyataan yang ada. Sistem normatif adalah sistem yang berbeda di dalam mental yang membayangkan apa yang seharusnya ada. Dengan demikian, fakta sosial terdiri atas dua bentuk, yakni fakta sosial yang terlihat dan fakta sosial yang abstrak atau tidak terlihat. Membagikan realitas sosial ke dalam dua bagian, yakni
realitas potensial dan realitas aktual. Realitas potensial adalah realitas yang secara potensial dapat diungkapkan oleh peneliti melalui pengamatan. Sedangkan realitas aktual adalah realitas yang dapat langsung diamati melalui penginderaan. Menurut Berger dan Luckman, realitas sosial ada 3 macam, yaitu realitas objektif, realitas simbolis, dan realitas intersubjektif. Selanjutnya yakni bahasa sebagai realitas sosial. Menurut Saussure, bahasa adalah suatu sistem atau struktur di mana setiap unsur-unsurnya merupakan makna hanya dalam struktur itu dan menjadi tidak bermakna jika lepas dari struktur. Hubungan realitas sosial dengan bahasa yang paling primer didasarkan atas fungsi bahasa sebagai media dialog dan komunikasi. Pada dasarnya, setiap komunitas sosial berkembang tergantung dari intensif atau tidaknya bahasa digunakan sebagai komunikasi simbolis yang mentransmisikan simbol-simbol satu individu dengan individu lainnya dalam suatu kebudayaan yang sama atau berbeda kebudayaan. Atas dasar komunikasi ini, manusia dapat berinteraksi dengan manusia yang lain. Jika interaksi ini dilakukan dengan tinggi, maka individu-individu akan saling memahami satu sama lain. Saling pemahaman ini akan membentuk dunia sosial yang berisi individu-individu yang mentransfer makna antara suatu dengan yang lain. Hal ini juga akan memungkinkan intensitas penggunaan bahasa antar individu. Realitas sosial, bentukan konstruksi sosial. Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya digabungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada realitas adalah konstruksi sosial. Dari Berger dan Luckman, menurut Berger dan Luckman, dalam bukunya The Social Construction of Reality, realitas sosial ialah hal yang terjadi dalam eksternalisasi objektivitas dan internalisasi dari realitas itu dalam instruksi dan edukasi. Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivasi, realitas merupakan konstruksi sosial bersifat nisbi yang berlaku konteks spesifik yang dinilai dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivitas. Realitas merupakan konstruksi sosial bersifat nisbi yang berlaku konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan dan juga sebuah sudut pandang bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh agama dan masyarakat. Masyarakat dalam pandangan Peter L. Berger adalah akumulasi pengalaman individu. Akumulasi pengalaman ini bukanlah penjumlahan pengalaman individu, tetapi keseluruhan yang utuh dari pengalaman individu. Penerapan teori Berger ternyata tidak terbatas bagi analisis masyarakat secara makro serta pranata sosial yang besar, tetapi juga terhadap analisis kelompok kecil, misalnya perkawinan antara suami istri, perilaku agama oleh pranata lainnya. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia. Agama mengembangkan realitas objektif dan dalam dunia modern ini, agama terus melanda dan dilanda manusia. Pada kenyataannya, konstruksi sosial atas realitas berlangsung lamban dan membutuhkan waktu yang lama, bersifat spesial dan berlangsung secara hierarkis vertikal, di mana konstruksi sosial berlangsung dipimpin kepada bawahannya, pimpinan kepada masanya, kiai pada santrinya, guru pada muridnya, orang tua kepada anaknya, dan lain sebagainya. Citra dalam iklan sebagai realitas sosial media. Pada kasus penelitian media, banyak dihadapi persoalan penelitian yang amat kompleks
karena masalah penelitian dipengaruhi oleh berbagai variabel, terlebih apabila masalah penelitiannya masih baru atau belum banyak diteliti seseorang. Maka tingkat kesulitannya tidak saja bagaimana menguji variabel-variabel itu, akan tetapi ditambah dengan persoalan bagaimana memperoleh data di lapangan. Intinya, konteks persoalan dalam penelitian media yang dihadapkan pada persoalan bagaimana peneliti memilah suatu masalah lepas dari pengaruh media. Jadi, apabila pada penelitian yang terjadi di masyarakat pada umumnya, penelitian berupaya mengungkapkan kebenaran informan. Namun, di dalam penelitian yang berhubungan dengan media massa, kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh bias informan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bias media massa sebagai media transformasi berita. Terlebih lagi, karena media menjadi salah satu alat konstruksi sosial. Persoalan bias ini menjadi sangat rumit untuk dibicarakan. Selanjutnya, realitas sosial sebagai data kualitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data ini adalah data yang paling banyak ditemui dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat, dan narasi-narasi. Data ini berhubungan dengan kategorisasi. Karakteristik terwujud pertanyaan dan berupa kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, pria itu tampan, harga minyak turun, dan lain sebagainya. Yang kedua, data kasus. Data kasus adalah data yang bersumber pada kasus-kasus tertentu, karenanya menjelaskan dan hanya berlaku untuk kasus tertentu. Data ini tidak bertujuan mengeneralisasikan atau menguji hipotesis tertentu, tetapi memungkinkan data kasus mendalam dan komprehensif atau menguji hipotesis tertentu. Lebih memungkinkan data kasus mendalam dan komprehensif dalam menggambarkan objek yang diteliti. Wilayahnya cukup bervariasi tergantung objek yang diteliti, bisa seluas desa, kecamatan, dan kabupaten. Yang ketiga, data pengalaman individu. Data ini merupakan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai anggota masyarakat tertentu yang menjadi objek riset. Data ini mempunyai nama yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Psikologi, data ini sering disebut personal dokumen, human document dalam ilmu sejarah dan sosiologi, dan disebut individual life history dalam ilmu antropologi budaya. Data pengalaman individu ini sering ditemui dalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data, observasi, dan wacana mendalam. Di sini peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman-pengalaman pribadi yang bersifat subjektif dan mendalam dari seseorang subjek penelitian. Yang selanjutnya, yang terakhir, makna sebagai substansi data kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut Sugiono.